my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini Sejoli Traveling akan melanjutkan perjalanan dari arah Tosari Pasuruan, dimana di video awal kita sudah menyaksikan matahari terbit. Dan ini video yang kedua, kita akan menelusuri jalan beraspal ini untuk sampai kepada kawah Gunung Bromo. Kemudian kita nanti berhenti di Pasir Berbisi. Ini di hari Minggu di bulan Juli tahun 2022. Di pagi hari ini matahari cukup bersinar, namun kabut tetap menyelimuti di area Gunung Bromo Tengger ini. Dan menurut kabar, kenapa sampai macet begini? Ini karena para wisatawan, khususnya wisatawan lokal atau wisatawan Nusantara, ini tumpah ruah untuk berwisata ke Gunung Bromo, sehingga kendaraan jeep yang tergabung dalam klub motor jeep area Gunung Bromo ini sebanyak 2000 sudah habis di booking, sehingga ketika turun menelusuri jalan ini terjadi arus merambat. Jadi ini pula mungkin karena juga setelah lama kita tidak mengunjungi ke area wisata, khususnya ke Gunung Bromo, karena ada PPKM COVID-19, dan sekarang para warga sudah lama menanti untuk berkunjung ke sini, ke Bromo, sehingga terjadi kepadatan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Untuk sahabat-sahabat yang menaiki roda 2, tolong dicek kendaraan ya, kelayakan kendaraan mulai dari grill ban, kemudian rem kendaraan, dan terutama untuk kondisi mesin. Pastikan semua berjalan lancar sehingga kita bisa menikmati perjalanan ini dengan nyaman. Untuk kendaraan yang roda 2, sekali lagi jangan melebihi kapasitas atau overload daripada beban kendaraan, karena nanti akan menyusahkan perjalanan kita. Dan di sini di sepanjang jalan ini nanti kita akan menaiki bukit ya, dan terjadi kondisi jalan yang naik, kemudian juga nanti turun, juga dikombinasi dengan tikungan tajam, bukan saja membentuk huruf L, tapi langsung berbalik 160 derajat, dan juga disertai dengan turunan. Maka kita juga harus berhati-hati untuk melintasi jalan ini. Di sisi kanan itu adalah tebing, dan di sisi kiri adalah jurang menganga. Jadi membutuhkan konsentrasi ketika kita melintasi jalan ini. Untuk kendaraan
Nah, sekarang kita bisa melihat dari sisi sebelah kiri itu posisi Gunung Bromo yang akan kita tuju. Di bawah juga kelihatan padang savana ya, namun tertutup oleh kabut tipis. Untuk sahabat-sahabat yang kendaraannya sudah mengalami mesin panas overhead, ya, disarankan untuk berhenti di sebelah kiri. Namun jangan sampai kita terprosok atau melewati pembatas pagar itu. Kita istirahatkan sebentar kondisi jalan dan kita bisa rileks di situ, bisa selfie juga. Ini sekali lagi kondisi jalan sangat rapat sekali untuk kendaraan jeep baris seperti ini. Dan untuk sahabat-sahabat yang melintasi jalan ini, coba diperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sebelah kiri jalan. Ada variasi jalan menurun dan berbelok tajam ke arah kanan. Dan rambu-rambu ini dipasang di sepanjang jalan. Lumayan banyak guys, karena ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati untuk melintasi di jalan ini. Sekali lagi di sebelah kiri ada area untuk istirahat sahabat-sahabat kita yang membawa roda 2. Nah, kita bisa istirahat di situ. Di dalam berkendara, alangkah bijak kita tidak memaksakan baik diri kita maupun kendaraan yang sekiranya membutuhkan istirahat, ya silakan mengambil tempat rest area yang disediakan di sisi sebelah kiri. Sekali lagi juga untuk melintasi di jalan ini, supaya tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Di sepanjang jalan ini banyak sekali dipasang rambu lalu lintas sebagai pengingat untuk pengendara betapa melewati jalan ini merupakan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Kita bisa juga melihat ke arah depan. Sampai di posisi ini guys, kondisi jalan menurun, sehingga kita juga harus berhati-hati. Satu hal, jangan pernah mematikan mesin dalam kondisi jalan menurun, karena itu akan membawa laju kendaraan terlalu cepat. Untuk sahabat-sahabat yang membawa motor matic yang sedang melewati di jalan ini, pastikan fungsi engineering brake itu berjalan normal, karena bisa membantu untuk menahan laju kendaraan, khususnya untuk ke arah jalan menurun seperti ini. Dan juga harus diperhatikan posisi kendaraan agar jangan berdekatan dengan yang ada di depan maupun di sebelah kanan kiri. Jaga kendaraan agar posisi aman. Kita bisa melewati jalan di nyalip sebelah kiri, cuman harus berhati-hati karena di depan itu juga ada ini jalan naik guys, dan sebentar lagi akan ada jalan menurun. Buat sahabat-sahabat yang sampai di sini melintasi di jalan ini, kita berhati-hati, rileks, namun tetap fokus dan waspada, karena ini agak sempit jalannya, ada semacam bottleneck ya, jadi harus berbagi dengan kendaraan yang ada di depan. Dan untuk sahabat-sahabat yang punya budget lebih ketika mengunjungi di area Gunung Bromo ini, sebaiknya menggunakan jasa angkutan jeep seperti ini. Untuk sewanya sekitar 650.000. Ini kita berangkat dari Desa Wonokidri ya, tadi malam. Kita akan diantarkan untuk menuju ke
area Gunung Bromo, melewati jalan ini, kemudian sampai di pinggir kawah Gunung Bromo, lanjut ke Pasir Berbisik, lanjut ke padang savana yang sekarang dikenal dengan ada Bukit Teletubbies. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang memang kendaraannya sudah overhead ya, mengalami panas mesin, silakan beristirahat di sebelah kiri jalan atau kanan jalan, yang penting mengambil posisi aman. Sekali lagi, jangan memaksakan kondisi badan yang lagi lelah mengendara sepeda motor. Jangan memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan jika badan merasa tidak nyaman. Apalagi kendaraan kita juga mengalami masalah overhead misalnya, ya cepat-cepat mengambil posisi untuk mengambil istirahat di sebelah kanan kiri jalan ya. Nah, jalan seperti ini cenderung kalau lengang begini cenderung untuk memacu kendaraan. Ini jalan naik ya, dan di rambu lalu lintas tadi menunjukkan ke belok ke arah kanan. Nah, seperti di depan ini jalan mulai berliku-liku guys, mulai berbelok-belok, dan ada marka jalan lurus ya, yang artinya kita tidak boleh mendahului ataupun menyalip, dan dianjurkan untuk sangat berhati-hati di sini. Nah, di depan itu ada tikungan untuk ke arah kanan. Nah, kita bisa mengambil area istirahat tadi ya, di sebelah kanan, khususnya untuk sepeda motor. Kita bisa santai di situ. Karena di sini jalannya untuk sementara sampai di sini ini naik guys. Ini jalannya naik. Sampai sini juga naik, lumayan tinggi ini tanjakannya. Nah, ini lumayan tinggi juga tanjakannya. Kemudian dilanjutkan dengan kondisi jalan menurun dan belok ke arah kiri. Sekali lagi, banyak rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di sebelah kanan kiri jalan. Nah, kalau sekarang di posisi kiri ini adalah tebing, di sisi kanan adalah jurang. Jadi tetap jangan terlena dengan pemandangan yang sungguh sangat indah ini, apalagi udaranya sejuk. Kita tetap harus santai dan rileks saja, namun tetap fokus. Nah, seperti di depan itu, ini mobil sedang menurunkan gigi satu ya. Ini karena tikungannya tajam, dan ini ada sahabat-sahabat kita yang istirahat tadi ya sebentar. Sampai di sini tikungannya pendek-pendek, kemudian jalan turun sangat tajam guys. Namun begitu, di sini juga dipasang dengan pagar pembatas supaya aman. Dan di sebelah kiri itu pemandangan Gunung Bromo yang nanti kita akan melewati di situ. Ada tanda rambu lalu lintas tebing longsor ya. Jadi kita harus tetap waspada. Karena kita nggak tahu yang namanya alam, tiba-tiba kemudian ada longsoran tanah dari atas. Wow. Walaupun di sebelah kanan itu tebing batu guys, namun bisa saja ada tumpahan batu dari atas. Jadi kita fokus saja dan rileks. Mulai dari sini ya, ini area jalan yang menunjukkan turunan, berbelok ke kiri ke kanan, dan di depan itu ada rambu lalu lintas mobil, jalan untuk sebentar ini turun. Nah, ini jalan mulai turun. Untuk tip untuk berkendara sepeda motor,
Jika memang jalan menurun, kita mengadakan rem, maka rem roda depan itu lebih dominan daripada rem yang di roda belakang. Dan sebaliknya, kalau ada jalan naik, kalau kita terpaksa ngerem, maka di roda belakang sebagai injak pedal yang dominan daripada yang di dan ini juga sahabat-sahabat kita beristirahat ya. Memang di sana tadi disediakan rest area untuk istirahat, dan di sebelah kanan ini juga ada rest area, karena kalau dari bawah ini naiknya lumayan guys, jadi gaspol ini ya. Kendaraan akan dipaksa untuk naik di sini, dan inilah ujian ketika kita melewati jalan ini, baik yang naik ataupun yang turun. Kita akan diuji kemampuan skill kita dalam mengendalikan kendaraan. Dan di sebelah kiri itu tadi ada kendaraan teman kita yang rantainya lepas itu ya. Nah, ini juga ada rest area yang sahabat-sahabat bisa untuk buat istirahat ya, dan memandang Gunung Bromo yang ada di sebelah kiri. Kita juga bisa selfie di sana. Ini jalan agak lagi sempit lagi guys. Di sebelah kanan adalah tebing berbatu, sebelah kiri ada jurang. Kita harus berhati-hati saja. Nah, sampai di sini jalan akan menurun terus guys. Walaupun jalan menurun, ini juga membutuhkan skill sendiri untuk bisa menguasai kendaraan kita. Sekali lagi, jangan euforia dan jangan lepas perhatian. Nah, ini sahabat-sahabat kita juga beristirahat di sebelah kiri, karena tadi kondisi jalan menurun, terutama untuk sepeda matic mestinya banyak ngerem. Untuk tip lagi untuk berkendara di jalan turunan seperti ini, jangan terlalu panjang untuk menginjak rem, apalagi engineering brake sepeda atau motor kita tidak bekerja, sehingga semua beban laju kendaraan akan ditopang oleh rem kampas, dan itu sangat memberatkan rem kampas. Akan terjadi panas di piringan, sehingga kampas yang mencengkeram akan mengalami mengeras, dan solusinya harus istirahat. Dengan cara istirahat ini kondisi kampas dan cakram rem akan mengalami penurunan suhu, dan kita bisa melanjutkan perjalanan. Di posisi ini jalan agak sempit guys. Kalaupun terjadi papasan dengan kendaraan yang ada di depan, maka kita harus juga berhati-hati mengkondisikan kendaraan kita agar juga jangan sampai terperosok ke arah kiri, karena ini juga turunan cukup tajam guys. Sekali lagi, ini terus menurun jalannya. Kalaupun ada naik, itu hanya sebentar saja, tapi secara keseluruhan dia akan menunjukkan jalan menurun. Kalau yang naik jeep seperti ini nyaman guys, karena 4 WD, jadi dia gardan depan dan belakang bekerja, sehingga posisi kendaraan agak stabil dan nyaman-nyaman saja. Walaupun kendaraan ini usianya tua, cuma sudah terawat. Nah, sebentar lagi kita akan di depan itu sudah memulai padang savana area Gunung Bromo. Di sini kita juga istirahat sebentar. Di sebelah kiri itu ada warung dan rest area untuk istirahat sepeda motor. Untuk mengendarai sepeda motor di pasir ini guys, membutuhkan keahlian khusus. Jadi kalau sepeda motor yang standar, artinya bukan trail, itu nanti kalau melewati
jalan berpasir ini akan tenggelam ya, akan tenggelam seiring dengan roda berputar. Jadi pandai-pandai untuk memilih jalan, jangan terlalu gembur, nanti juga bisa tertancap ya. Jadi ada semacam slip begitu. Nah, seperti di sebelah kiri tadi, teman kita yang kendaraannya juga slip. Kalau sampai di sini masih aman guys, masih pasirnya padat. Karena masih pagi juga belum mengeluarkan debu dan pasirnya masih padat, ini masih bisa dilewati untuk kendaraan roda 2. Cuman itu tadi tetap membutuhkan skill yang lumayan tinggi karena mengendarai di atas pasir dengan di jalan raya yang mulus tadi sungguh sangat berbeda. Dan di depan itu adalah Gunung Bromo. Namun kali ini kita akan lanjut perjalanan untuk menuju pasir berbisik ya. Nah, kalau kita naik kendaraan jeep seperti ini termasuk murah guys, karena ini PP. Perjalanan kita dari Balai Desa Wonogiri ya tadi malam itu memakan jarak yang lumayan panjang sampai kita diantarkan di sini dan sampai di Bukit Teletabis itu jaraknya lumayan jauh. Jadi kalau kita misalkan berpatungan dengan teman kita ya sekitar 125 orang per orang, karena di dalam kendaraan jeep itu umumnya diisi hanya 6 orang ya. Jadi tergolong cukup murah karena perjalanannya sekali lagi panjang guys. Kita diantarkan pulang pergi ya cukup murah lah, tidak banyak menguras kantong, apalagi kita bisa berpatungan dengan teman. Nah, ada kendaraan ya yang di depan itu, kendaraannya roda 2 yang jalannya juga seliat-seliut ya, belok ke kanan ke kiri, kelihatan dari roda belakangnya. Nah, ini kalau si pengendara nggak tahan mentalnya, dia pasti jatuh, karena salah satu tanda kita akan jatuh dari sepeda itu ketika pikiran kita sudah blank, tidak bisa mengontrol lagi apa yang harus diperbuat. Nah, di titik-titik itu kita akan terjatuh. Selama kita bisa mengontrol pikiran kita bisa mengambil solusi yang tepat untuk melewati jalan berpasir seperti ini. Di sebelah sini masih lumayan padat pasirnya, apalagi tadi malam udaranya dingin, otomatis pasir masih padat. Nah, nanti berbeda ketika pulang, pasir sudah mengeluarkan debu, otomatis mengering dan menambah gembur pasir yang ada di sini, sehingga untuk melewati di sini sepeda roda 2 akan mengalami kesulitan. Ini kalau masih dilanjutkan ke depan, ini masih jauh guys, masih jauh sekali. Di sebelah kanan depan itu masih Gunung Bromo dan jaraknya untuk Bukit Teletabis, Padang Savana masih jauh. Jadi kita bisa bilang ongkos untuk 650.000 itu sewa jeep masih standar dan tergolong tidak banyak menguras kantong, apalagi kita bisa berpatungan dengan teman. Nah, ini yang sepeda motor di sebelah kiri tadi sudah mulai goyang-goyang. Ini membutuhkan stamina yang cukup andal guys untuk melewati di sini, karena kita harus menjaga keseimbangan, otomatis kondisi badan kita, stamina kita juga harus kita jaga, jangan sampai nanti sudah di tengah-tengah padang masar begini padang masar kita mengalami kelelahan, dan sebaiknya kita beristirahat seperti teman kita yang ada di depan sebelah kiri itu. Dia memutuskan untuk istirahat
atau barangkali ada satu kendaraan ya teman yang mengalami kerusakan, jadi rombongan berhenti untuk memberikan pertolongan barangkali. Dan di sini juga sudah banyak rombongan kendaraan jeep yang parkir di sini karena begitu banyak guys. Jadi ini masih sebagian yang turun di sini. Jadi mau kendaraan 2000 tumpah ruah di sini akan kelihatan sedikit karena pasirnya juga cukup luas. Area padang savana pasir di sini luas sehingga kelihatan berapapun orang masuk ke sini ya kelihatan kecil aja. Kita lanjut untuk menuju pasir berbisi. Ini area untuk naik ke arah kawah Gunung Bromo ya, di sebelah kanan. Namun kita lanjut terus. Nah, untuk menuju ke kawasan pasir berbisi kita masih lanjut perjalanan. Jadi letaknya padang savana yang ada Bukit Teletubbies itu seolah-olah kita berjalan paling ujung di area pasir Gunung Bromo ini. Ini masih panjang ke sana. Buat sahabat-sahabat sejoli traveling yang sedang menonton video ini, kalau memang suka ya mohon di like, subscribe, dan di share kepada teman-teman agar bisa menikmati keindahan Gunung Bromo di pagi hari ini. Dan buat sahabat-sahabat sejoli traveling yang sudah subscribe dan sering mampir ke channel ini untuk lihat-lihat video-video sejoli traveling, juga kami ucapkan banyak terima kasih, karena dukungan sahabat adalah hal yang terbaik untuk channel sejoli traveling ini. Kita juga masih melanjutkan perjalanan untuk menuju sekali lagi pasir berbisi. Kenapa ya Kak dikasih pasir berbisi? Ada yang tahu? Ayo di komen. Nah, di depan itu kondisi jalan semakin agak gembur ya, pasirnya mulai agak gembur. Dan kita khususnya untuk yang berkendara sepeda motor pandai-pandai memilih jalan agar roda sepeda kita tidak terperosok ke dalam kubangan pasir ya, yang tentunya nggak akan bisa berjalan, cuman berputar-putar di situ aja. Seperti orang kebingungan. Nanti setelah kita berada di Bukit Pasir Berbisi, nanti masih ada seri lagi kelanjutan video untuk yang selanjutnya, yaitu menuju ke Bukit Teletubbies. Bagaimana kondisinya nanti jangan lupa ikuti perjalanan sejoli traveling dalam My Trip My Adventure via Gunung Bromo. Nah, sekali lagi di depan kendaraan kondisi jalan banyak yang pasirnya banyak yang menumpuk gitu ya, sehingga kalau kita nggak berhati-hati untuk memilih jalan khususnya untuk sepeda motor pasti tertanam di situ. Nah, ini contohnya teman-teman kita yang ada di sebelah kiri tadi, apakah lanjut apakah tidak, karena ini masih panjang ini perjalanannya. Jadi sekali lagi kalau kita menyewa jeep seperti ini, kita tinggal duduk manis. Nah itu yang di depan itu hampir jatuh sepedanya.
Mendingan kasih budget yang agak lebih sedikit guys. Kita bisa menyewa kendaraan jeep di sini. Kita tinggal duduk manis dan nggak capek-capek untuk mengendarai kendaraan roda 2. Dan di depan itu ada semacam aliran air. Nah ini cukup dalam. Nah ini kalau untuk dinaiki atau dilewati oleh sepeda motor tentu membutuhkan tenaga ekstra, baik sepedanya maupun kendaraannya. Nah di depan itu sudah kelihatan area untuk parkir untuk bisa menikmati katanya pasir berbisi. Ya barangkali pasirnya saling tergores angin begitu ya, sehingga mengeluarkan semacam bunyi-bunyian. Nggak tahu sih, ada yang tahu kenapa dinamai pasir berbisi? Ayo monggo komen, kita saling melengkapi agar perjalanan ini terasa nyaman dilihat. Oke, buat sahabat-sahabat ya yang mau ke area Bromo, anjuran recommended adalah untuk naik kendaraan jeep seperti ini. Kita juga nggak khawatir kalau ada semacam hujan mendadak. Nah, kita akan belok ke arah kanan. Kita berhenti di sini sejenak ya. Kita akan menepi. Nah, di depan itu juga ada rombongan yang sedang istirahat untuk bisa menikmati pemandangan yang ada di sini. Nah, kita bisa berselfie ya di sini dengan background gunung ya. Kita bisa foto-foto di sini. Oke. Buat sahabat-sahabat yang sudah menonton, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut ke Bukit Teletubbies. Go!